Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Sekarang kita akan bahas beberapa informasi berita olahraga yang tak kalah menarik tentunya teman-teman, yaitu datangnya dari Liga Inggris teman-teman. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini ya teman-temanku semuanya, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini tentunya ya teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kita bahas ya teman-temanku semuanya untuk hari ini juga untuk teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan ingin tampil lebih baik, Manchester United disarankan angkut gelandang Barcelona ini. Siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester United sudah lama dikaitkan dengan satu nama gelandang Barcelona, yaitu adalah Frenkie de Jong. Yaitu terus muncul dalam kolom gosip media-media Eropa tentunya, dan tanpa pernah benar-benar berlabuh di Old Trafford teman-teman. Sebuah ketertarikan itu bukan sekadar cerita baru dan bahkan secara langsung, yaitu beberapa musim belakangan ini, namun hingga kali ini ya teman-teman ya, yaitu kepindahan sang gelandang yaitu Barcelona tidak pernah terwujud. Situasi ini yaitu terkini membuat isu kini kembali menguat, yaitu adalah Manchester United masih mencari sosok untuk pengatur pemain yang mampu mengangkat kualitas lini tengah tentunya teman-teman. Yaitu di tengah kondisi tersebut ya, satu legenda klub yang angkat bicara yaitu adalah James Stam, yaitu secara terbuka telah menyebutkan Frenkie de Jong sebagai rekrutan ideal untuk Januari 2026. Untuk Stam sendiri yaitu berharap Manchester United akhirnya bergerak Januari 2026. Untuk James Stam sendiri telah menilai Manchester United tidak boleh ragu lagi untuk mengejar Frenkie de Jong, dan menurutnya bursa transfer Januari 2026 harus dimanfaatkan dengan ambisi besar. Dan untuk legenda Manchester United sendiri telah menyadari jendela transfer pada musim dingin kerap sulit tentunya ya teman-teman ya. Namun kondisi tersebut membuat Manchester United penuh mengambil resiko terukur tentunya teman-teman. Dan untuk Stamford sendiri ya juga telah menegaskan bahwa ketertarikan klub terhadap Frenkie de Jong bukan sekedar rumor media, yaitu minat tersebut sudah lama ada bertahan meskipun ya terjadi pergantian manajer juga tentunya. Dan untuk pemain impian saya untuk Manchester United di jendela transfer Januari adalah Frenkie de Jong dari Barcelona. Itu kata dari Stam ya, dikutip dari beberapa informasi berita olahraga juga, dan bahwa Manchester United seharusnya mencari pemain yang tepat membuat mereka bermain sepak bola lebih baik tentunya. Dan Frenkie sendiri telah masuk ke dalam daftar incaran klub semenjak Erik ten Hag masih menjabat, klaimnya juga tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan ya pertandingan yang selanjutnya. Manchester United akan bertemu Manchester City pada tanggal 17 Januari 2026 jam 19:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Alasan Stam yakin De Jong cocok untuk Manchester United. Apakah alasannya? Untuk menurut Stam sendiri juga, yaitu melihat ya masalah utama dari Manchester United berada di di lini tengah. Ini menilai tim kekuatan pemain yang mampu mengontrol tempo permainan. Bagi Stam sendiri, Frenkie de Jong bukan sekedar tambahan kualitas ya, namun gelandang asal Belanda itu dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan gaya bermain tim tersebut. Yaitu untuk dalam Frenkie de Jong sendiri dan Stam yaitu bekerja dengan de Jong yaitu semenjak diajak juga yang membuat penilaian yang semakin kuat. Dia juga mengenal karakter dan kemampuan sang pemain tentunya.
Banyak yang sudah bekerja sama dengan Frenkie de Jong, yaitu ketika dia masih muda diajak ya tentunya Amsterdam ya teman-teman ya. Dan ia benar-benar seseorang yang dapat membuat tim bermain yaitu sepak bola lebih baik ya, jelas dari Stam sendiri, dan ia sangat nyaman menguasai bola dan memiliki stamina untuk berlari juga naik turun lapangan, dan ia kreativitas dan mampu memberikan umpan yang tepat serta penguasaan bola juga yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan Manchester United pada saat ini, terang dari Stam sendiri teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga ya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam segmen atau pembahasan kedua kita untuk hari ini ya teman-teman, atau pembahasan pertengahan video kita untuk hari ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini juga adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang akan kita bahas yang berikutnya yaitu adalah Lisandro Martinez hampir tinggalkan sepak bola usai cedera ACL, ini pengakuannya. Yaitu bek Manchester United Lisandro Martinez telah mengungkapkan sisi yang paling rapuh dalam karirnya saat menjalani pemulihan cedera lutut yang serius. Cedera tersebut sempat membuatnya mempertanyakan masa depannya sebagai pesepak bola profesional. Yaitu pemain timnas Argentina itu mengalami masalah pemulihan yang sangat berat sekali setelah retakan cedera yang 2 musim terakhir. Situasi tersebut memuncak ketika ia mengalami robekan ligamen lutut ya, tentunya anterior atau ACL. Dalam wawancara tersebut, Martinez telah membuka kisah personal tentang perjuangan mental yang ia hadapi, termasuk kegiatan untuk benar-benar meninggalkan sepak bola tentunya, dan sempat ingin menyerah di awal pemulihan. Cedera ACL yang dialami Martinez pada Februari 2025 yaitu menjadi pukulan berat di dalam karirnya. Operasi yang dijalaninya tersebut yaitu membuat bek yang berusia 27 tahun itu harus menepis sekitar 10 bulan. Yaitu setelah 2 atau 3 minggu pertama, yaitu saya tidak ingin bermain sepak bola lagi karena saya sudah melewati cedera patah kaki lalu sekarang lutut ya. Saya berkata cukup ya. Saya tidak ingin tahu apapun lagi, ujar Martinez teman-teman. Yaitu cedera tersebut datang setelah periode panjang masalah fisik yang membatasi penampilannya tersebut. Pada musim yang sebelumnya ia telah mencatatkan 11 penampilan di Premier League ya, akibat berbagai gangguan kebugaran juga tentunya. Proses penerimaan dan membangun diri kembali. Martinez telah mengakui bahwa cedera yang membuatnya kehilangan keseimbangan tersebut teman-temanku semuanya ya. Dia adalah merupakan yang baik ya secara fisik maupun emosional juga, baik itu dalam rasa sakit yang terus-menerus juga ya teman-temanku semuanya, yang untuk mempengaruhi cara berpikir pada fase pemulihan tersebut. Dan ketika ya saya cedera, saya benar-benar kehilangan keseimbangan karena rasa sakit tidak bertahan ya, tidak tertahankan, jelas ujarnya teman-teman. Dan reaksi tersebut yaitu reaksi pertama saya adalah saya pulang dan saya akan bermain dan saya akan bersama keluarga saya di Argentina. Cukup, saya tidak ingin menderita lagi dan saya ingin sehat dan saya ingin menikmati hidup. Namun ketika Anda tidak seimbang ya, ujarnya ya teman-teman, dan Anda bisa mengatasinya apa saja karena Anda tidak terhubung dengan dirinya sendiri, jelasnya. Telah menerima 3 minggu atau masa berkabung itu, yaitu ketika saya bukan diri saya sendiri, ujarnya teman-teman. Dukungan lingkaran terdekat dan tanda kebangkitan. Dalam proses rehabilitas juga Martinez terasa dipaksa untuk membangun ulang dirinya dari berbagai sisi tentunya, dan rasa takut ini tidak kembali ke level terbaik sempat menghantui perjalanannya. Anda harus menciptakan kembali diri untuk segala hal secara fisik ya, mental, pribadi, dan bisa merasa seperti yang bukan seseorang penampilan sepak bola, tuturnya teman-teman. Dan untuk dukungan keluarga, teman serta kerja baik itu dalam sebuah psikologis dan konsentrasi menjadi faktor penting dalam membuatnya bertahan, ujarnya teman-teman.
Dan disitulah sebuah kepribadian yang Anda sebenarnya lihat tegas Martinez tentunya. Dan ketika di lapangan ya, dan optimisme baru juga, dan Martinez akhirnya kembali bermain pada 30 November dalam laga melawan Crystal Palace, yaitu semenjak saat itu juga pertahanannya kembali masuk ke dalam rotasi tim Manchester United. Dan ia juga kembali berlatih dalam timnas Argentina di bawah arahan Lionel Scaloni, yaitu sebut sinyal sebuah kepercayaan menjelang Piala Dunia 2026. Saya merasa sangat baik dan saya sedikit terkejut karena saya pikir kembali akan lebih sulit, tetapi kami mengatur menit-menit bermain dengan baik, semuanya sangat progresif. Untuk klub yang melakukan pekerjaan luar biasa dan saat ini juga itu membantu saya merasa lebih baik sekarang ya, secara fisik dan secara mental saya lebih baik dari sebelumnya, kata Lisandro Martinez, ujarnya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan ya, informasi akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang datangnya dari informasi berita olahraga dari Liga Spanyol tentunya. Untuk dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini dan apapun yang kami sampaikan di video ini juga ya teman-temanku semuanya, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Untuk pembahasan di akhir video kita untuk hari ini yaitu adalah Hansi Flick ya. Hansi Flick lega Barcelona kalahkan Racing Santander, mereka lawan yang sulit, ujarnya. Ya, saya ulangi lagi, Hansi Flick lega Barcelona kalahkan Racing Santander, mereka lawan yang sulit. Ya, apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa manajer Barcelona Hansi Flick telah mengomentari baik itu dalam sebuah kemenangan timnya atas Racing Santander ya teman-temanku semuanya pada baru-baru ini, kita telah menyebutkan bahwa kemenangan ini terasa untuk kemenangan ini terasa sangat krusial ya tentunya ya teman-teman. yaitu adalah karena Racing sendiri benar-benar jadi lawan yang merepotkan, ujarnya teman-teman. Dan untuk dini hari juga Barcelona telah menampilkan pertandingan untuk Copa del Rey dan mereka bertahan ke markas Racing Santander, yaitu untuk memperebutkan tiket ke babak yang berikutnya. Pada laga itu juga puncak klasemen juga itu benar-benar membuat Barcelona kesulitan, yang namun El Blaugrana tersebut berhasil menang dengan skor 0-2 berkat gol dari Ferran Torres dan Lamine Yamal di babak kedua. Yaitu untuk Hansi Flick sendiri benar-benar lega timnya telah memenangkan pada laga itu dan menilai pertandingan melawan Racing Santander ini benar-benar sulit baginya. Bukan laga yang mudah. Dari beberapa informasi berita olahraga seusai pertandingan tersebut, yaitu Hansi Flick puas melihat timnya menang 0-2 atas Racing pada laga itu. Dia telah menyebutkan bahwa kemenangan tersebut sangat krusial bagi El Blaugrana dan dia juga telah mengaku dia tahu bahwa Racing itu bukan lawan yang sembarangan dan dugaan terbukti benar bahwa tim divisi 2 Spanyol tersebut benar-benar memberikan perlawanan yang sengit pada laga ini. Yaitu sayangnya senang kami bisa lolos ke babak yang berikutnya. Semenjak awal saya tahu bahwa pertandingan ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit untuk kami dari informasi berita olahraga. Doakan yang terbaik untuk Racing. Lanjut lebih ya teman-teman ya, lebih lanjut juga untuk Hansi Flick sendiri juga memberikan dukungan kepada Racing dan dia juga telah menilai tim besutan dari Jose Alberto ingin menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa, yakni bahwa Racing bakal memprediksi ke Liga yaitu pada musim depan, namun ia tak sabar menunggu duel mereka tim berrujuk Los Montaneses tersebut. Untuk Racing sendiri adalah merupakan tim yang sangat bagus dan mereka tim yang sangat luar biasa, dan saya rasa pada musim depan kami akan berjumpa dengan mereka di Liga di La Liga pungkasnya tentunya. Laga yang berikutnya yaitu Barcelona pada saat ini mulai fokus untuk mempersiapkan
perkembangan diri untuk pertandingan yang berikutnya, yaitu di akhir pekan ini, dan El Blaugrana akan berhadapan dengan Real Sociedad, dan mereka butuh kemenangan di laga ini untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga, teman-temanku semuanya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan Sol Campbell sebut nama ini untuk selamatkan Manchester United, bukan Carrick tapi ex dari Arsenal, teman-teman. Apakah maksudnya akan kita bahas juga tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester United kembali memasuki fase transisi setelah memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim. Keputusan tersebut diambil di tengah di tengah performa yang tak kunjung stabil dan tekanan besar dari publik Old Trafford, tentunya sebagai solusi dalam jangka pendek. Baik itu dari manajemen klub yang telah menunjukkan Michael Carrick juga sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Namun ya, langkah ini dinilai belum menjawab akar permasalahan yang berbelit-belit untuk setan merah juga, dan pergantian pelatih kembali memunculkan pertanyaan lama soal arah dan visi Manchester United, dan klub raksasa Inggris itu kembali diharapkan pada kebutuhan akan sosok yang benar-benar mampu mengakhiri krisis tersebut. Yaitu di tengah situasi tersebut dan suasana dari mantan pemain top Inggris mulai bermunculan, yaitu salah satunya datangnya dari Sol Campbell yang menilai Manchester United butuh figur berpengalaman dan tahan tekanan juga, ujarnya teman-teman. Sol Campbell, Emery bisa putuskan lingkaran krisis Manchester United. Yaitu untuk Sol Campbell sendiri, yaitu semenjak terbuka telah menyebutkan Unai Emery telah sebagai untuk kandidat yang ideal untuk mengatasi masalah Manchester United. Telah menyebutkan menurutnya untuk Manchester United sendiri tidak berada dalam posisi untuk menjangkau resiko besar dalam menunjukkan pelatih juga, dan untuk legenda Arsenal ini juga menilai untuk Manchester United juga membutuhkan figur yang lebih mampu untuk menyenangkan suasana internal. Sosok tersebut juga harus bisa untuk menjembatani sebuah kepentingan ya teman-temanku semuanya, baik itu dari manajemen dan ekspektasi besar para penggemar. Rekam jejak dari Unai Emery di Spanyol dan Inggris, yaitu nama Unai Emery bukanlah sosok yang asing bagi dunia sepak bola, yaitu pelatih asal Spanyol itu dikenal luas berkat kesuksesannya di kompetisi Eropa bersama Sevilla dan Villarreal. Yaitu Emery sendiri telah mencatatkan sejarah dengan memenangkan Liga Eropa bersama Villarreal, yaitu sebuah pencapaian yang memperkuat reputasi sebagai spesialis turnamen. Namun keberhasilan tersebut datang setelah periode yang dinilai kurang konsisten saat melatih Arsenal. Untuk di Inggris juga, untuk reputasinya kembali melonjak, yaitu bersama Aston Villa, dan ia sukses mengubah klub yang sempat teredam degradasi tentunya menjadi pesaing serius di zona Eropa, ujarnya teman-teman. Baik itu dalam sebuah transisi dari Aston Villa, itu dinilai sebagai bukti kemampuan dari Emery telah membuat tim secara berkelanjutan, secara konsentrasi, dan inilah yang dianggap yang Sol Campbell sangat kurang di Manchester United dalam beberapa musim terakhir ini, teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya teman-teman ya, dari beberapa informasi tersebut juga ya, dan menurutnya juga itu adalah merupakan kekurangan seseorang pada dirinya juga yang telah dibuktikan ya, dan dapat untuk menangani dari skenario klub besar tersebut, ujar dari informasi berita olahraga juga teman-temanku semuanya. Dan itu ya teman-temanku semuanya dari beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan di akhir video kita untuk hari ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini ya teman-temanku semuanya, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan tentunya. Dan jangan lupa saksikan terus untuk updatean video terbaru tentang informasi berita olahraga lainnya di sini juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga. Dan sedikit kita akan membahas juga untuk top klasemen Liga Inggris pada pekan ini ya teman-teman ya.
Untuk top klasemen Liga Italia ya teman-teman ya pada pekan ini, yaitu adalah Inter Milan berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 46. Peringkat kedua yaitu adalah AC Milan dengan torehan poin 40. Peringkat ketiga yaitu adalah Napoli dengan torehan poin 40. Peringkat keempat yaitu adalah Juventus dengan torehan poin 39. Dan peringkat kelima adalah AS Roma dengan torehan poin 39 teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.